Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam Firman Menyapa, di mana kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami masih dapat menikmati udara yang segar, pagi yang cerah, karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami pada hari ini. Anugerah-Mu kami syukuri ya Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan Yesus tetap memberkati dan menyertai kami untuk sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Amsal 10 ayat 19. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rekor dunia mencatat orang India yang berhasil bicara di telepon selama 51 jam non-stop, sementara lawan bicaranya bergantian orang, tidak orang yang sama. Yang lebih mengesankan adalah dua orang mahasiswa Harvard yang bernama Eric Brewster dan Avery Leonard tercatat saling berbicara lewat sambungan telepon selama 46 jam, 12 menit, 52 detik, 228 milidetik. Mereka berbincang hanya berdua saja, tanpa gonta-ganti orang. Mereka bahkan dilarang berhenti bicara lebih dari 10 detik. Luar biasa memang Bapak Ibu Saudara-saudara. Ngomong terus 2 hari nggak berhenti. Meski kita nggak tahu apa yang diomongkan mereka. Tetapi menurut catatan, yang paling banyak dibicarakan adalah gosip. Rasanya memang kalau membicarakan orang lain tidak akan ada habisnya. Bersyukur kalau yang dibicarakan kelebihan dan kebaikan orang lain. Tetapi berbahaya kalau keburukan atau kejelekannya, apalagi kalau keburukan itu belum terbukti kebenarannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, lidah adalah salah satu organ tubuh manusia yang kecil. Meski kecil, lidah bisa berdampak luar biasa. Bisa positif maupun negatif, tergantung si pemakai lidah. Lidah, jika tidak digunakan dengan bijak, akan merusak dua sisi. Sisi pertama Bapak Ibu Saudara-saudara ialah menghancurkan keluar, yaitu orang lain. Seperti api yang dapat membakar seluruh hutan. Membakar dalam arti merusak banyak hal. Perkataan melalui lidah
selain dapat menghancurkan orang lain, juga dapat memicu kerusakan dalam relasi atau hubungan. Sisi yang kedua adalah merusak diri sendiri. Di dalam dikatakan dalam ketika kita mengatakan merusak diri sendiri, berarti menodai diri kita sendiri. Dalam pemakaian kata lain, dikatakan menyebarkan seluruh kejahatan. Karena itulah dalam Amsal 13 ayat 3 secara jelas di sana dikatakan oleh firman Tuhan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kesia-siaan. Artinya ucapan yang sia-sia dan mematikan sama dengan menodai hidup kita karena kita jadi dikuasai dosa dan kejahatan. Inilah bahaya dari ucapan Bapak Ibu Saudara-saudara. Efeknya menghancurkan keluar dan merusak ke dalam. Maka oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Jika berbicara, jangan terlalu banyak. Jangan berhamburan kata-kata. Karena pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang dapat menahan bibirnya berakal budi? Artinya kita dapat menahan diri, menahan perkataan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak melukai perasaan orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita terlalu banyak bicara tanpa kita sadari, kita bisa menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Saya teringat Bapak Ibu Saudara-saudara, lagu dari anak sekolah minggu yang mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, perkataan itu artinya hati-hati menggunakan lidah, mulut kita, agar perkataan kita jangan untuk menjatuhkan atau menyebarkan keburukan orang lain. Kita kadang-kadang seringkali menyerang orang, kadang-kadang mengatakan kesalahan orang tanpa kita mau melihat kesalahan kita sendiri. Kita seringkali bisa dengan lidah kita ini menghakimi juga orang lain. Padahal kita sendiri tidak mau dihakimi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan agar tidak memakai lidah kita ini dengan sembarangan, menjaga perkataan kita, tidak menciptakan gosip-gosip. Ini termasuk berhati-hati di dalam menulis status di media sosial. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di zaman now ini, memang bisa saja orang memakai medsos atau media sosial untuk tulisan-tulisan yang dapat menghancurkan orang lain. Memang dia tidak berbicara langsung, tetapi melalui medsos dia mengumbar keburukan orang lain, membuka kekurangan orang lain. Karena itu kita harus meminta hikmat Tuhan Yesus supaya memakai perkataan kita untuk membangun dan memberkati orang lain. Haruslah kita ingat dalam hidup kita ada Roh Kudus, sehingga ketika kita berkata-kata juga harus sesuai dengan identitas Kristus. Dalam Amsal 12 ayat 18,
Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Karena kita bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudara merasa sakit, marah, benci karena kata-kata tajam yang kita terima. Memang di antara banyak hal buruk, lidah yang tajam adalah satu-satunya. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan agar kita bisa menjaga perkataan kita, lidah kita, mulut kita tetap tertutup. Dan tetap tertutup artinya tidak dipakai untuk menghakimi orang lain, tidak dipakai untuk menyerang orang lain, tidak menggunakan kata-kata tajam sehingga orang terluka. Lalu seenaknya kita juga kadang-kadang mengatakan kekurangan orang lain, padahal kekurangan kita sendiri sangat banyak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu mari menggunakan lidah untuk mendatangkan kesembuhan dan kelegaan, untuk memakai lidah kita menjadi berkat, memperkatakan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan, dan biarlah kita banyak berbicara, tetapi banyak bicara itu digunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengurai atau memberikan atau memberitahukan keburukan-keburukan orang lain. Siapa yang dapat menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan ya Bapa, agar perkataan-perkataan kami dapat menjadi berkat, dan kami jangan terlalu banyak berkata-kata, berhamburan kata-kata, sehingga yang terjadi tanpa kami sadari pelanggaran atau melukai perasaan orang lain. Kuatkan kami untuk melakukan firman Tuhan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.